Selamat pagi. Informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 pagi ini. Bersama saya Angelina Dewi. Dan saya Adam Surya Negara, kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Susu sapi segar ribuan liter dibuang oleh peternak dan penyalurnya di sejumlah lokasi. Mereka lakukan aksinya karena protes susu yang dihasilkan tak diterima sepenuhnya oleh industri produsen susu. Aksi buang susu sapi segar viral di media sosial. Di Boyolali, Jawa Tengah, ratusan peternak dan pengantar susu segar menggelar aksi mandi susu sebagai bentuk protes. Bukan hanya itu, mereka juga membuang 50 ton susu sapi ke tempat sampah. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes pembatasan serapan susu di beberapa industri pengolahan susu dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Akibatnya, peternak dan penampung susu terus mengalami kerugian. Mereka pun melakukan aksi mandi, mengguyur badan mereka dengan susu sapi segar di atas kendaraan. Tidak berhenti di situ. Iring-iringan mobil bak terbuka berlanjut ke tempat pembuangan akhir sampah di Winong. Di lokasi ini, ribuan liter susu sapi segar dibuang beramai-ramai. Pembatasan kuota masuk produk susu lokal di industri pengolahan susu berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di usaha dagang maupun koperasi unit desa. Para peserta kasih menduga pembatasan kuota pabrik dari susu lokal sejak September lalu karena faktor susu impor yang tidak ada batasan. Kami menduga bahwa ini ada faktor impor yang memang tidak ada batasan karena secara hitung-hitungan produksi lokal kita baru di 20%. Produksi nasional untuk kecukupan susu secara nasional itu di 20%, 80%-nya masih impor. Yang harusnya meskipun pasar sesepi apapun, produksi lokal kita bisa terserap semua. Seandainya pemerintah maupun industri itu memang mementingkan produksi dari susu lokal kita. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Jelaskan aksi buang susu di Jawa Tengah juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Boyolali menjadi yang paling banyak karena Kabupaten Boyolali memproduksi susu sapi segar 38 juta liter per tahunnya. Limpahan susu ini tidak berbanding lurus serapan di industri pengolahan susu karena pengurangan kuota susu dan peningkatan kualitas susu yang dibutuhkan. Dengan adanya peningkatan kualitas susu yang disyaratkan itu, makanya ada sebagian memang susu-susu dari peternak kita itu yang tidak memenuhi syarat, sehingga memang itu dikembalikan. Kemudian yang kedua, bulan Oktober itu juga ada konfirmasi juga dari Mas Rian tadi, memang di IPS itu ada penumpukan setoran susu dari beberapa pengepul di sana. Biasanya begitu susu datang itu langsung dituang ke tempat pengepulkan susu. Dalam aksinya, susu sapi segar ini juga dibagikan kepada masyarakat yang melintas di area monumen susu tumpah. Antusias warga membawa berbagai wadah seperti galon bekas air mineral, termos, dan botol tempat minum. Sedikitnya 1.000 liter susu sapi segar dibagikan gratis kepada warga dalam aksi ini. Ini susu dari Tani Makmur, bos, dibuang. Aksi buang susu juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Penyalur susu dan peternak membuang susu ke lahan kosong. Pengepul susu sapi di Desa Dawan Segon, Kecamatan Purwodadi, mengakui pembuangan susu dilakukan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan karena perusahaan susu kemasan membatasi kuota pengiriman susu. Setiap harinya dibatasi 40 ton, sementara pengepul memiliki 16 pemasok susu. 4 diantaranya dari Pasuruan. Akibatnya, petani dan pengepul mengalami kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah. Banyak peternakan rakyat bukan hanya di Kabupaten Pasuruan, tapi hampir menyeluruh sebenarnya, yang sulit untuk diterima di industri. Bukan karena masalah kualitas, kalau kualitas kita masih berani dibanding untuk susu-susu impor. Permasalahan pasokan susu yang tak tertampung ini harus jadi perhatian pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian. Pasalnya, kebutuhan susu Indonesia hanya 20% yang diserap dari dalam negeri dan 80%-nya masih impor.
Seharusnya tak terjadi aksi pembuangan susu bila pendampingan soal kualitas susu yang dihasilkan para peternak oleh pemerintah dilakukan, sehingga sepenuhnya bisa terserap. Ahmad Faris, Angga Eka melaporkan untuk NET.